Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu wali murid baru SD Islam Ar-Rabithah yang dimuliakan oleh Allah, yang paling utama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah memberikan banyak sekali nikmat-nikmatnya kepada kita. Di antara nikmatnya tersebut, pada kesempatan kali ini kita bisa bermuwajahah, bertemu walau dengan cara seperti ini, karena kondisi saat ini yang memang sudah diputuskan oleh Presiden. Pada saat ini pemberlakuan PPKM Mikro, jadi kita hanya bisa bermuwajahah dengan cara seperti ini. Namun perlu terus kita syukuri, karena jika kita bersyukur, Allah pasti akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad telah menunjukkan kepada kita jalan yang benar, yakni agama Islam. Semoga kita termasuk umatnya yang setia terhadap ajaran-ajarannya sampai ajal menjemput kita, sehingga kita termasuk umatnya yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya mewakili teman-teman akan menyampaikan informasi pendidikan di SD Islam Ar-Rabithah. Yang pertama berkaitan dengan visi dan misi SD Islam Ar-Rabithah. Visi SD Islam Ar-Rabithah adalah berprestasi dan beriman berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Visi yang cukup pendek, namun maknanya sangat dalam sekali, dan semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa mewujudkan dari visi kami tersebut, yang berupa berprestasi dan selalu beriman berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Misinya yang pertama adalah melaksanakan proses belajar mengajar yang berkualitas, meningkatkan minat belajar siswa untuk menumbuhkan budaya belajar agar tercapai prestasi yang unggul, meningkatkan disiplin dan budi pekerti melalui kegiatan religius dan budaya tertib agar tercipta generasi yang beriman berdasarkan Al-Quran dan Hadis yang sahih. Tujuannya mewujudkan proses belajar mengajar yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan juga menyenangkan. Mewujudkan semangat belajar yang tinggi untuk mencapai prestasi di segala bidang. Mewujudkan generasi yang disiplin, berbudi pekerti, dan beriman sesuai Al-Quran dan Hadis yang sahih. Menumbuh kembangkan fitrah manusia sebagai hamba Allah yang selalu taat beribadah kepadanya. Mencetak generasi yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Menumbuhkan perilaku selalu berbakti kepada orang tua, dan menjadi generasi penerus Islam terdepan dengan tercapai cita-citanya yang luhur.
Keunggulan SD Islam Arobitoh yang pertama adalah sistem kami yang menerapkan full day school atau pendidikan sepanjang hari di sekolah. Yang kedua, integral activity dan integral kurikulum. Maksudnya seluruh aktivitas berada di sekolah, mulai belajar, beribadah, makan, minum, istirahat, bermain, dan yang lainnya. Yang ketiga, conditioning system, pembiasaan dalam belajar. Yang keempat, kurikulum terpadu. Maksudnya di SD Islam Arobitoh ini kita memadukan dua kurikulum Dignas dan kurikulum lokal. Yang berikutnya adalah lingkungan Islami, kemudian bahasa pengantar. Di sekolah SD Islam Arobitoh ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa Arab. Sarana dan prasarana yang ada di SD Islam Arobitoh, kelas ada 12 ruang, kemudian ada laboratorium komputer, ada ruang UKS, ruang perpustakaan, lapangan olahraga, kolam renang, musola yang cukup besar, insya Allah mampu menampung 300 siswa. Kemudian juga ada dapur atau ruang makan, ada 16 kamar mandi atau toilet, juga ada koperasi dan kantin sekolah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini saya sampaikan berkaitan dengan rincian pembayaran peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2021-2022. Namun tidak saya jelaskan secara rinci karena rincian ini sudah pernah diterima oleh Bapak Ibu semuanya. Untuk putra jumlahnya atau totalnya adalah 2.200.000. Sedangkan untuk putri jumlahnya 2.333.000. Untuk biaya pendidikan jika dalam masa normal biaya pendidikan totalnya adalah 255.000 per bulan. 255.000 untuk yang pertama adalah biaya pendidikan atau SPP sebesar 138.000. Yang kedua adalah peningkatan mutu pendidikan sebesar 12.000, dan yang ketiga adalah uang makan sebesar 105.000. Itu untuk biaya pendidikan yang harus dibayarkan per bulan dalam masa normal. Namun pada saat ini di masa pandemi COVID-19 ini kami mengurangi menjadi 150.000 per bulan dengan rincian biaya. Yang pertama adalah untuk SPP atau biaya pendidikan sebesar 138.000. Yang kedua untuk peningkatan mutu. Nah, karena tidak ada makan, maka tidak ada biaya makan. Totalnya 150.000. Yang tidak kalah urgent yang perlu kami sampaikan adalah TAPLES atau tabungan plus. Untuk tabungan plus ini sifatnya kami hanya menganjurkan, kami tidak mewajibkan. Ada beberapa manfaat jika Bapak Ibu nanti mengikuti program tabungan plus. Yang pertama adalah mendukung wali murid dalam mempersiapkan pendidikan awal saat masuk sekolah lanjutan baru. Karena di SD ini selama 6 tahun, jika panjenengan semuanya mengikuti program tabungan plus, maka tabungan panjenengan dari kelas 1 sampai kelas 6, insya Allah di kelas 6 sudah cukup bisa digunakan sebagai biaya pendaftaran di SMP maupun di MTS atau di pondok. Kemudian yang kedua, membantu pelaksanaan bangunan yang merupakan sarana peningkatan kualitas pendidikan siswa Arobitoh. Jadi akadnya untuk tabungan plus
tabungan yang disimpan oleh wali murid di SD Islam Ar-Rabithah ini, akadnya juga diperkenankan dipinjam oleh yayasan atau sekolah yang mana digunakan untuk peningkatan sarana prasarana dan yang lainnya di SD Islam Ar-Rabithah ini. Hal yang perlu kami jelaskan tentang tabungan plus, setoran tak plus minimal 20.000 untuk tiap bulannya. Yang kedua, setoran dapat dilakukan pada jam kerja. Biasanya untuk wali murid yang kelas 2, 3, 4, 5, 6 yang mengikuti program tabungan plus ini menabung di bendahara bersama pada saat membayar biaya pendidikan tiap bulannya. Penjelasan berikutnya, untuk penarikan tables hanya dapat dilakukan pada saat siswa akan lulus atau di kelas 6 atau pada saat siswa mutasi. Jika ada siswa yang terpaksa harus pindah sekolah, maka tables nanti akan diberikan kepada wali murid. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan rencana proses belajar mengajar di tahun pelajaran 2021-2022 yang seyogyanya mulai masuk tanggal 12 Juli 2021, karena kami mentaati apa yang menjadi aturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan edaran dari Bupati Kediri nomor 188/415/418.74/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat coronavirus disease 2019 di Kabupaten Kediri. Pada poin 2 dan 3 dijelaskan. Poin 2, melarang setiap bentuk aktivitas atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. Yang ketiga, memberlakukan seluruh kegiatan belajar mengajar bagi sekolah, perguruan tinggi, akademi, dan tempat pendidikan atau pelatihan secara daring atau online. Jadi untuk sementara mulai tanggal 12 hingga tanggal 20 Juli 2021 pembelajaran untuk semua siswa dilakukan secara online. Untuk kelas 1, bagaimana sistem online-nya besok akan ada informasi yang akan diteruskan oleh ibu guru kelas 1A maupun guru kelas 1B. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami juga akan menginformasikan jika suatu saat kita diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah, kami membacakan tata tertib yang kami khususkan saat ini adalah khusus untuk orang tua. Sedangkan untuk peserta didik, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Tata tertib untuk wali murid yang pertama, mengantar sampai pintu gerbang dan menjemput di halaman sekolah. Jadi untuk pengantarannya cukup di depan gerbang yang ada di awal sana, tapi untuk penjemputannya masuk ke halaman sekolah. Yang kedua, menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan sekolah. Yang ketiga, berkomunikasi secara aktif dengan Bapak atau Ibu guru dalam menghadapi masalah perkembangan siswa melalui konsultasi langsung atau buku penghubung. Untuk konsultasi ini dilakukan di luar kegiatan belajar mengajar dengan pertimbangan agar tidak mengganggu siswa yang sedang mendapatkan hak berupa pembelajaran. Yang keempat,
kegiatan yang melibatkan wali murid harus diikuti atau dihadiri agar nanti wali murid tidak miskomunikasi. Semua wali murid bisa menerima informasi dengan penuh. Yang kelima, demi menjaga ketertiban jalannya kegiatan belajar mengajar, ulang tahun siswa tidak boleh dilaksanakan di sekolah. Yang keenam, batas waktu penjemputan murid maksimal 15 menit setelah jam pulang. Di luar batas waktu tersebut bukan tanggung jawab pihak sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, untuk menghindari adanya siswa mogok, siswa ngambek, siswa yang rewel, mohon kepada Bapak Ibu semuanya ketika waktunya pulang mohon segera, jangan sampai terlupakan, karena efeknya biasanya anak menjadi marah, jengkel, dan keesokan harinya biasanya tidak mau untuk sekolah. Yang ketujuh, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka wali murid tidak diperbolehkan memberikan sesuatu yang bersifat hadiah kepada bapak atau ibu guru. Dikhawatirkan nanti ada semacam kecemburuan sosial atau penilaian yang sifatnya subjektif, baik dari sisi orang tua maupun dari guru SD Islam Arobito ini. Yang kedelapan, menjaga nama baik SD Islam Arobito. Yang kesembilan, sanggup melakukan dan melaksanakan semua peraturan SD Islam Arobito. Yang kesepuluh, wali murid wanita wajib memakai jilbab di dalam lingkungan sekolah. Hal ini juga berlaku untuk saudara atau tetangga yang diberi wewenang untuk menjemput putra-putrinya. Bagi wanita ketika masuk ke halaman sekolah wajib berjilbab. Untuk 11, terutama untuk bapak-bapak, mas-mas atau om-om yang laki-laki ketika ke sekolah dengan tujuan untuk menjemput maupun yang lainnya, dilarang merokok. Kemudian yang ke-12, wali murid dilarang masuk kelas tanpa izin. Ini pernah terjadi dan sangat riskan sekali, karena ada wali murid yang masuk ke kelas pada saat anak-anak sedang sholat duhur atau sholat asar di masjid. Ada wali murid yang masuk ke dalam kelas dengan tujuan mengambilkan alat-alat sekolah milik anaknya dengan pertimbangan agar bisa segera pulang. Ternyata tas tersebut milik temannya, bukan milik anaknya. Lah karena sama, akhirnya tas tersebut diambilkan oleh orang tuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, informasi pendidikan sepintas itu yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti yang bersifat proses belajar mengajar atau kurikulum akan disampaikan oleh Ustadz Anang. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Ustadz Lukman selaku kepala sekolah. Perkenalkan dahulu, saya di sini hanya seorang guru wali kelas 4A yang mungkin sedikit menjelaskan tambahan-tambahan yang ada berkaitan
Untuk yang pertama berkaitan dengan kurikulum SD Islam Arobitoh. Untuk kurikulum di SD Islam Arobitoh ini kita menggunakan dua kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum dari Dinas Pendidikan. Yang kedua kurikulum lokal yang telah ditetapkan oleh yayasan. Untuk jenis kurikulum Dignas seperti biasa harus ada sesuai dengan ketentuan Dignas, yaitu tentang PAI, PJOK, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, SBDP, Bahasa Jawa, dan Bahasa Inggris. Tetapi karena saat ini sedang pemerintah menggalakkan kurikulum 2013, maka untuk PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan SBK ini dijadikan satu menjadi tematik. Untuk yang lainnya berdiri sendiri. Selanjutnya ada kurikulum lokal, yaitu bahasa Arab, ada Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, SKI, Fikih nanti ada pengetahuan dan ada prakteknya. Kemudian tentang Al-Quran ini yang pertama tentang baca Al-Quran, dan yang kedua tentang hafalan juz amma. Untuk jumlah jam atau struktur kurikulum yang ada di SD Islam Arobitoh tahun ajaran 2021-2022 yaitu kurang lebih seperti ini. Kelas 1-2 untuk PAI 4 jam, ini sesuai dengan aturan dari dinas, dan insya Allah semuanya kalau dari dinas ini sesuai dengan aturan dinas. Untuk struktur kurikulum yang muatan lokal ini tambahan dari yayasan kita, yaitu untuk TIK kelas 1 sampai dengan 6 alokasi waktunya semuanya 2 jam pelajaran. Akidah 2 jam pelajaran, fikih juga 2 jam pelajaran. Kalau bahasa Arab ini karena membutuhkan banyak latihan maka 3 jam pelajaran. Quran Hadis 2 jam pelajaran. SKI ini mulai ada di kelas 3. Jadi 1-2 belum ada. Kelas 3, 4, 5, 6 1 jam pelajaran. Untuk penyegaran ada yang 5 jam, ada yang 4 jam. Baca Quran kelas 1 hingga kelas 3 10 jam, kelas 4 hingga kelas 6 jam pelajaran. Itu semuanya jika dalam kondisi normal yang biasa kita laksanakan sebelum pandemi. Dan jika pandemi ini kita mengikuti aturan dari Dinas Pendidikan, yaitu jika dilaksanakan daring kita melaksanakan daring, dan jika nanti seumpama sudah selesai pelaksanaan daring ini dan diizinkan tatap muka, maka kita akan melaksanakan tatap muka. Untuk pelajaran-pelajaran tambahan, yaitu yang pertama ada hafalan surat pendek atau juz 30. Kemudian ada hafalan doa-doa. Hafalan doa ini contohnya zikir pagi. Ada sholat duha diajarkan saat nanti istirahat. Sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah sebelum pulang. Ada sholat Jumat, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sholat jenazah dan sholat gerhana matahari dan bulan. Untuk selanjutnya ada program pembiasaan yang biasa dilaksanakan di SD Islam Arobitoh. Pembiasaan yang pertama yaitu mengucapkan salam kepada guru saat hadir di sekolah. Biasanya ini saat berangkat nanti ada bapak ibu guru yang piket di depan membiasakan siswa untuk mengucapkan salam. Yang kedua, berdoa setiap memulai dan mengakhiri kegiatan. Yang ketiga, santun dalam berbicara dan berperilaku. Yang keempat, berpakaian sopan sesuai dengan aturan sekolah. Yang kelima, mengucapkan salam saat masuk kelas. Yang keenam, melaksanakan kegiatan ibadah berbagai macam nanti. Kemudian yang ketujuh, menumbuhkan sikap saling menolong. Yang kedelapan, menghormati perbedaan. Yang kesembilan, antri saat memakai fasilitas sekolah, khususnya saat makan siang.
Yang ke-10 mengucapkan salam dan salim kepada guru saat meninggalkan sekolah. Ini berlaku saat sebelum pandemi atau saat kegiatan normal. Jika ada pandemi ini, kita sangat membatasi antara individu, jadi tidak ada yang namanya salim atau kontak fisik dengan siswa sama sekali. Program-program penunjang yang ada di SD Arobitoh, yaitu yang pertama ada pengembangan pembelajaran, yaitu yang pertama ada kunjungan tema. Biasanya ini kunjungan ke instansi pemerintah atau swasta untuk mengenalkan berbagai macam pengetahuan di luar. Yang kedua ada karya wisata. Karya wisata ini hanya dilaksanakan di kelas 4 dan 5 saja. Dan selama siswa berada di SD Arobitoh hanya sekali melaksanakan karya wisata. Kalau tidak di kelas 4 ya di kelas 5. Untuk peringatan hari besar, yang pertama ada Pondok Ramadan, ada juga peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ekstrakurikuler yang ada di SD Arobitoh, yang pertama kepramukaan, yang kedua komputer. Karena saat ini sedang pandemi, untuk pelaksanaannya daring, maka untuk ekstrakurikuler ini mohon maaf belum bisa terlaksanakan saat daring. Tapi insya Allah saat masuk akan ada pelaksanaan ekstrakurikuler ini. Jadi sebagai gambaran kepada Bapak Ibu wali murid, saya perkenalkan kebiasaan yang ada di SD Islam Arobitoh. Yang pertama, saat Bapak Ibu, jika ini pembelajaran normal ya, jika Bapak Ibu mengantar ke sekolah, misalkan ke depan pintu gerbang, di sana nanti sudah ada Bapak Ibu guru yang piket menyambut dari putra-putri Bapak Ibu sekalian. Setelah itu biasanya kita sapa, salim, kemudian mereka masuk kelas. Setelah itu mereka masuk bel, masuk kelas, pembelajaran seperti biasa. Saat istirahat pertama, bel istirahat pertama, siswa-siswa kita tidak langsung istirahat, tetapi langsung ke masjid melaksanakan sholat duha di masjid bersama-sama dari kelas 1 hingga kelas 6. Setelah itu baru selesai istirahat. Setelah istirahat nanti masuk lagi. Setelah masuk lagi ada istirahat yang kedua. Istirahat yang kedua ini siang hari antara pukul 11.30 hingga 12.45. Dan di jam tersebut kalau kelas bawah yang pertama biasanya masuk masjid dulu, bel langsung masuk masjid untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah bersama-sama. Dan untuk kelas 1 hingga kelas 3 bacaannya dikeraskan. Kenapa? Ini untuk melatih siswa menghafalkan bacaan sholat. Tanpa mereka sadari di kelas 3 mereka sudah hafal sendiri untuk bacaan-bacaan sholat. Setelah dari masjid kelas 1, 2, 3 langsung nanti makan di dapur. Sedangkan kelas 4, 5, 6 sebelumnya makan di dapur, kemudian sholat duhur berjamaah. Setelah selesai tersebut mereka istirahat. Kemudian jam 12.45 masuk lagi hingga pukul 3 sore. Pukul 3 ada bel, mereka langsung ke masjid untuk sholat asar berjamaah. Jadi selesai mereka untuk kegiatan di sekolah kurang lebih pukul 15.30 atau setengah 4 sore. Itu pembelajaran yang biasa dilaksanakan di SD Islam Arobitoh sebelum pandemi. Kemudian untuk tata tertib siswa, yang pertama, siswa hadir di sekolah 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, memakai seragam yang telah ditentukan. Nanti seragamnya akan saya jelaskan di akhir sesi ini. Yang ketiga, murid terlambat tidak diperkenankan masuk sebelum mendapat izin dari guru pendidiknya. Yang keempat, murid absen hanya karena sakit dan izin keperluan penting saja. Yang kelima, murid wajib taat kepada guru dan kepala sekolah. Yang keenam,
murid wajib ikut menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kelas dan sekolah. Yang ketujuh, murid ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan inventaris sekolah. Berkaitan dengan hal ini, maka apabila siswa merusak barang-barang milik sekolahan, kita memberikan pendidikan buat anak, yaitu siswa berarti mengganti apa yang telah dirusakkannya tersebut sebagai bentuk tanggung jawab siswa terhadap pemeliharaan inventaris sekolah. Yang kedelapan, murid ikut menjaga nama baik sekolah. Yang kesembilan, murid dilarang meninggalkan kelas saat pelajaran. Yang kesepuluh, murid dilarang membeli makanan dan minuman di luar sekolah. Yang 11, murid dilarang memakai perhiasan yang berlebihan, khususnya putri ini. Yang ke-12, murid dilarang merokok di dalam atau di luar sekolah. Ini berkaitan dengan peraturan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa wali murid dilarang merokok agar siswanya juga belajar tidak merokok dan didisiplinkan seperti itu. Kemudian 13, murid dilarang meminjam uang dan peralatan sekolah. 14, murid hanya bermain di tempat bermain saja. Tempat bermain sini sangat luas, ada lapangan futsal, ada lapangan olahraga yang sangat luas. Kemudian 15, murid dilarang berada di dalam kelas selama istirahat, jadi bermainnya di luar kelas. 16, murid dilarang berkelahi dan main hakim sendiri. 17, murid dilarang menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal. 18, setiap murid wajib memakai seragam sekolah lengkap. 19, rambut dipotong rapi, bersih dan terpelihara, dan diusahakan jangan mengikuti tren-tren atau mungkin kumpulan anak-anak nakal, seperti rambutnya dipotong hanya disisakan atasnya saja, samping kiri samping kanan dihabiskan. Itu tidak diperkenankan. Jadi dipotong rapi sesuai seperti siswa-siswa yang lain, tidak diperkenankan berbeda. Nomor 20, uang saku maksimal 5.000. Nomor 21, siswa diantar sampai pintu gerbang dan saat pulang bisa dijemput di halaman sekolah. Jadi wali murid langsung menjemput masuk di dalam halaman sekolah. Untuk yang terakhir berkaitan dengan jadwal pemakaian seragam. Yang pertama, seragamnya nanti ada 3 macam. Yang pertama, untuk Senin dan Selasa memakai seragam merah putih. Rabu dan Kamis memakai seragam biru tua muda. Jumat dan Sabtu memakai seragam hijau tua muda. Untuk sepatunya tetap berwarna hitam dan kaos kakinya berwarna putih. Untuk seragam olahraga digunakan saat ada pelajaran olahraga saja. Dan bagi kelas 1, jika ternyata nanti misalkan ada tatap muka dan seragamnya belum jadi, maka selama masa adaptasi maka siswa diperkenankan memakai seragam busana muslim. Untuk catatannya, anak putra wajib memakai ikat pinggang hitam dan semua seragam yang dimiliki oleh siswa itu diberi identitas yang tidak tampak dari luar. Saya contohkan, bisa dibalik dengan baju atau apa, diberi tulisan nama siswanya. Seperti itu untuk pembelajaran yang ada di SD Islam Arabita berkaitan dengan kurikulum, baik kurikulum yang sebelum pandemi. Kalau untuk setelah pandemi ini kita belajar daring, insya Allah akan diberikan pembelajaran daring oleh Bapak Ibu wali kelas maupun Bapak Ibu guru muatan lokal. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
jika ada banyak salah, itu kesalahan berasal dari saya sendiri dan benarnya hanya dari Allah. Maka dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.